Nggak bisa. Kita ini manusia bukan Tuhan, bre. Ya kalau gitu ngapain diimanin sesuatu yang nggak bisa dimasukin ke logika manusia gitu loh? Ngapain diimanin? Ya yang masuk akal lah gitu. Dia kan. Ya kalau masuk akal ya nggak mungkin lah Allah menjadi manusia, nggak mungkin lah ada Trinitas. Gitu. Jadi ludah kok nggak masuk akal? Ya nggak bisa lah, gitu. Kok nggak bisa? Milih-milih. Ada nggak yang tertulis di situ? Ada nggak tertulis? Dia menjadi ludah gitu. Ada nggak? Enggak, kalau Yesus meludah ada. Gitu. Iya meludah ada, gitu. Kan meludah. Iya. Apa masalahnya meludah? Gitu. Ya enggak, maksudnya ludahnya itu Yesus bukan? Ludah ya ludah, bre. Lu harus tahu baca. Lo kan keluar dari Yesus. Segala sesuatu yang keluar dari Allah adalah Allah. Tapi kenapa keluar dari Yesus bukan Yesus? Lu harus mengerti konsep penggunaan gitu. Ibarat lu baca. Yesus kan. Ibarat bahasa Inggris. Ada penempatan katanya lah, bre. Gitu. Lu nggak ngerti logika. Disiksa anak orang biar kasihan atau sampai Yesus kan kata Ini parah nih. sekarang gua nanya sama lu gitu. Kan dari tadi dia. Jangan disiksa anak orang, Bang Koret, jangan disiksa. Orang gimana kan bisa? aduh. Bicara logika Apa tapi tuh? nggak masuk logika. Gini, sekarang gua nanya sama Yang keluar dari Allah bukan? ini bicara apa lu? Bicara konsep apa ini? Trinitas bisa Trinitas. Iyalah. ya buat teman-teman yang Ah. apologet Islam. Iyalah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah kalau gitu yang keluar dari Yesus bukan? Ini keluar dalam bentuk apa lu ini? Itu terserah apa aja bisa. Yang nggak bisa lalu menjelaskan. itu tandanya itu lu mau membenarkan kan lu aminin ya. Empat bukan. Kalau misalnya yang keluar dari Yesus bukan Allah, jatuhnya Yesus bukan Allah gitu loh, gimana sih? Lu ini cobalah fokus, bre. Yesus Allah bukan. Nih, Apa? ludah. Yesus Ludah. Ya. Yesus itu tidak bisa ya. Kalau Meludah. dalam konsep ludah ya. Kenapa dia? Ya, ludah. Sariawan. Yesus ya Yesus sudah titik. Panas Nggak ada dalam, sambungannya. Mas. Udah. Ludah ciptaan bukan? Ludah kan keluar dari mulut. Ya kalau iya, mulut siapa? Yesus. Mulut Yesus ciptaan bukan? Siapa yang ludah? Siapa yang ludah? Yesus. Ya udah selesai. Yesus meludah. Nah sekarang, Selesai. ini yang ludah ini Allah atau manusia? Hah? Yang ludah ini Allah atau manusia? Yesus yang meludah kan? Kan kata Tuhan. Nah itu Yesus yang ludah itu Allah atau manusia? Ini logika lu gimana sih? Kan Yesus nggak ludah. Astaga. Dijawab aja. Itu yang ludah itu yang ludah itu Allah atau manusia? Jangan disiksa, Bang Koret, jangan disiksa. Noise bang itu Astaga. Astaga, gimana mau nangis, Bang? Jangan disiksa, Bang Koret, jangan disiksa. Jelasin aja nggak apa-apa. Bang Datu noise kencang Sekarang banget gua noise-nya. Oke ya. Sekarang Boleh. tanya nih. Gue bertanya dengan nada lembut. Oh iya, gue menjawab dengan nada seriosa. Tujuan umat Muslim ini, saya bertanya dengan nada lembut nih. Ke Ya, saya serius, ah. mencium batu itu untuk apa coba? Mencium batu itu sunnah dalam rangkaian ritual ibadah haji. Ritual, coba lu buka dalam kamus KBBI. Ritual itu apa? Ritual itu adalah praktek ibadah. Coba buka dulu dong, gitu. Yang buka aja lah, masa lu yang boker gue yang nyebok, lu aja yang buka. Lu tadi gitu kan? Ini Tadi gue baik, gue bukain. Lu, coba lu buka, lu baca. Tenang. Ritual itu seni gitu. Berarti ke sana berarti seni gitu. Hah? Seni yang diperintahkan Tuhan lah, boleh bisa. Seni gitu. Gitu. Seni dong gitu. Hah? Ya. Begitu. Iya. Apa lagi? Seni dong, ya. Iya. Berarti hanya seni doang begitu kan? Gitu kan? Seni dong. Enggak pakai doang, itu tambah-tambahan itu. Jangan melampaui yang tertulis. Sama dong bre gitu. Karena ini kembali ke lu makan terus. Oh, Gitu. Trinitas tertulis nggak? Gitu. Trinitas Kan tertulis konsep nggak? Ludah. Ini kita balik lagi ke konsep yang ludah. Ludah Yesus Iya. sama. Yesus ada ludah kan nggak connect, lu itu menambah-nambahi, nggak bisa. Kalau katanya kan yang keluar dari Allah adalah Allah, gimana sih? Yesus ini Allah bukan sih? Kok jadi bimbang? Yesus ini Allah bukan? Iya dia itu sendiri Allah Bapa, Allah Anak. Nah, artinya ketika Allah ngeludah, ludahnya itu Allah gitu loh. Gimana sih? Agak logika. Kayak gitu aja susah. Bre. Aduh. Cobalah. Kan yang keluar dari Allah Allah katanya. Lain lah.
Gitu. Ini Oh, yang lain. Udahan ya, udahlah kalau gitu. masalahnya, Bre. Enggak, gini Asli, ya. diganti dulu, jangan diganti dulu. Gini, lu bertanya tentang Islam ke Bang Kores, coba bertanya tentang ke Islam. Enggak lah, Bang, gua enggak mau ngebahas apa. Gua malah senang kalau mau ditanya ayat-ayat lain gitu. Oke, siap. Ya udah, kita tanya lagi ya. Ya, tanya. Berikutnya, pertanyaannya. Apa fungsi harus apa? Harus pakai data ya gitu. Harus pakai data, oke. Ya, harus apa Oke. yang tertulis dalam kitab gitu. Alkitab gitu ya. Siap. Tertulis begini. Ayat berapa? Tunggu. Kita lihat dulu, sabar. Langsung banget dia pengen ngejawab anjir. Ya iyalah, enak ini. Kita kan belajar bersama, Bang. Belajar gitu kan. Gitu. Yang penting masuk akal aja, santai, Bang. Oke, iya. Lukas 2 nomor 21. Oke, Lukas 2 ayat berapa? 21. Woi, semangat woi, silat. Lukas 2 ayat berapa? 21 ya? Ya, 21. Iya, ngapain kita bahas-bahas kitab orang lain? Bahas aja kitab kita sendiri. Gue senang banget kalau kitab gue dibahas. Wah, mantap weh. Lu cocok jadi Elia Meron berikutnya. Yesus disunat dan diserahkan kepada lu. Yang mana yang lu mau tanyakan? Nomor 2. Nomor 21. Hah, berapa? Nomor 21. Itu efek-efeknya hilangin dulu lah. Ini Enggak, gua seneng aja. Gua iya, seneng baca jadi aja, Bang. Baca, Bang. apa namanya? Bukan bertanya kan, Penggembira lu baca gua. dong. Lu baca dong. Oke. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, terus Udah? Nah, apa mujizat yang keluar dari sunatnya Yesus? Silakan. dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Ya. yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum. Mana kata mujizat di situ? Ya, nah gue nanya, apa mujizat yang keluar? Yang nggak ada dalam situ. Kita harus nggak ada. baca, harus sesuai yang ada di situ dong. Yang Terus ngapain disunat kalau gitu? Hah? Ngapain disunat? Ya, kenapa lu harus tanya ke gua? Lu harus ngundurin waktu, lu tanya ke Yesus. Kenapa? Masa ini Allah turun ke bumi melakukan hal yang sia-sia, nggak ada manfaatnya? Pasti ada manfaatnya dong. Nah, apa mujizatnya yang keluar gitu? Silakan. Lu bertanya, nggak ada di situ. Mujizatnya apa gitu? Ngapa? Sesuai lah yang di situ dong. Kalau Ya kalau nggak ada manfaatnya ngapain ditulis itu loh? lah. Dan ketika genap 8 hari dan Iya. dia harus disunatkan dan dia harus itu mungkin ketentuan di zaman itu harus disunat. Makanya dia mengikuti gitu. Karena gua nggak tahu, gua nggak hadir waktu Yesus disunat. Gua nggak tahu gitu. Apakah itu suatu ketentuan di zaman itu harus disunat, laki-laki harus disunat atau tidak? Nah itu kita harus panggil Doraemon, harus memberi waktu gitu. Jadi nggak bisa dijawab ya? Bukan. Nggak bisa dijawab ya? Ya, Oke. menjawab apa yang tertulis gitu. Tenang. Itu apa sih ketawa-ketawa itu? Astaga, nggak ada yang lucu. Efek-efek. Ngetawain lu. Lah, Nah jadi kan Yesus ini Allah nih, Yesus ini kan Allah nih, Lord Squad, Yesus ini kan Allah. ya. Dia disunat nih, tapi nggak tahu fungsinya apa ini disunat gitu. Sekarang pertanyaan gua, ini segede apa guntingnya nyunat Allah? Allah kan maha besar kalau nggak salah ya. Dia kan waktu itu kan datang sebagai manusia. Yesus itu kan apa? Di waktu itu apa? Manusia. Apa? Dia turun sebagai manusia dulu gitu. Astaga. Oh ya, baru disunat. Ini kan Jadi guntingnya kecil. ayat ini kan apa? Dan ketika Apa? genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Ingat ya, penekanan katanya. Dia harus disunatkan gitu. Berarti apa? Harus berarti apa? Dalam zaman itu harus disunat berarti karena ada kata harus di situ. Oh jadi posisinya guntingnya segede apa belum ketahuan juga. Lah gunting biasa lah gunting, entah kayak itu pakai. Oh gunting biasa, nggak meleleh guntingnya ya ketika menyunat Allahnya Kristen ya, nggak meleleh dia. Astaga, itu lu baca lah di situ botol. Coba lu baca lagi gitu. Sabar, katanya mau ditanya, ini gua nanya malah dimarah-marahin. Iya enggak. Lu baca nggak bisa baca di situ Yesus bukan Allah.
Jadi Yesus ini bukan Allah. Ngomong dari awal. Lu muter lagi. Astaga, botol. Ngomong dari awal gitu loh, Bre. Gua kira Yesus Allah. Oke lah. Yesus bukan Allah ternyata. Ya. Kan gue bilang kan kita membahas sesuai data, bre gimana? Oh iya. Yesus lu bilang Allah, lu itu udah mengganti dosa, bre. Astaga, bre. Aduh, Gua bre. kira Yesus Allah. Sorry. Lu nggak bisa baca, bre. Makanya gue bilang yang benar, bre. Di waktu sekolah duduknya di depan, jangan di belakang. Iya, soalnya kan Kristen-Kristen yang lain bilangnya Yesus itu Allah yang menjadi manusia gitu. itu Makanya kan- gua nanya ini. Makanya kan gue bilang kita harus membahas itu sesuai ayat. Fokus gitu. Kalau mau pindah-pindah ya lain lagi penjelasannya, bre. Oh, lain lagi penjelasannya. Kalau Jadi ini Allah ya Allah. fluktuatif ya. Kan ini kan bicaranya kan Yesus disunat. Kata di situ Yesus disunat, gitu kan? Heeh. Berarti Yesus yang pada waktu itu sebagai menjelma sebagai manusia kan? Bukan Allah. Sebagai manusia. Gitu. Bukan Allah. Ya Yesus gitu. Dia Oh iya, siap. Oke. Nah gitu dong jujur. ya bahas lu. Kalau manusia disunat, nggak perlu ditanya, normal itu. Tapi kalau Allah disunat, ini menarik ini untuk dibahas. Iya, itu yang jadi masalah. Kan di situ kan enggak Nah ada. itu masalah ya. Oh iya. Coba gue tanya ke lu, di situ apa? Yesus apa Allah? Coba. Yesus. Ya, betul sekali, Bre. Betul sekali ya. Oke siap, mantap. Nanya lagi boleh ini? Nanya lagi ya? Oke, nanya lagi. Berikutnya soal di Lukas Berapa, Bre? Lukas Si Kores 18. lagi ulang tahun, kasih kopi-kopinya guys. Ini ulang tahun si Kores. Kasih kopi sama Wah, bunga-bunganya. ulang tahun siapa, Bang? Ini pernah Istar. Panjang semuanya, Lagi Bang, ulang pokoknya. tahun ini. Pokoknya Mantap. Jangan kalau panjang mentok sakit. Gendut aja gendut semuanya, gendut semuanya. Bang. Oh iya. Beratnya kan, Bang, gitu kan. Ya. Ulang tahun. Dadakan ulang tahunnya. Nah, coba kita baca. Kita baca di Lukas Apa? Lukas 18 nomor 9 sampai nomor 14. Lukas 18 ayat berapa? Nomor 9 sampai nomor 14. Nomor 9. Apa tuh, Bang, temanya? Temanya tentang tunggu. Temanya ini tentang perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai gitu. Oke, berarti kita di sini kitab ini berisi tentang apa? Perumpamaan ya? Perumpamaan. Iya, betul sekali. Ayat yang mana, Bang? Yang ini. Yang harus dibaca semuanya sih supaya paham. Ya, Dari nomor 10 aja dibaca. Abang aja yang baca gitu. Oke, gue baca ya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yap. Nangkap sampai sini? Tangkap. Nah, mantap. Pertanyaannya boleh? Boleh. Lord Squall, Apa? setiap hari apa mukul-mukulin diri sendiri supaya ditinggikan oleh Allah? Enggak pernah gua. Oh, nggak pernah? Ya. Direndahkan dong oleh Allah? Enggak ada di situ. Nggak ada. Iya. Kalau nggak ada. Ini ada. Kalau lu tidak memukul-mukul diri lu bakal direndahkan. Ada nggak di situ ayatnya? Coba mana? Ya, ini Mana ya? di sini. Ayat Eh, berapa? Ayat di apa?
di 13. 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Tuh. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Gitu. Tuh, mukul-mukulin diri. Pak, Allah, ampuni aku. Ini Gitu. bang, ya. Ini Gimana? kita berusaha ini ya. Kita berusaha. Ini parah Roskor ini tidak menjalankan firman Tuhan ini. Parah. Gini ya. Gimana? Perumpamaan. Ya. Warna merah ini perumpamaan bang. Warna merah perumpamaan, oke. Nah, ini orang yang pemungut cukai, orang berdosa lah. Ibaratnya kita koruptor. Iya, orang berdosa. Koruptor Koruptor. minta ampun nih kan. Minta ampun ya. Kan memukul bang, pas itu dia guling-guling pun dia pas itu, Tuhan tolong Tuhan ampuni aku gitu. Ya. Ekspresi bang, ekspresi Ini dia, parah suka-suka ini. dia. Gitu. Ya. Karena ini kan perumpamaan. Coba abang cari dah di KBBI. Apa sih arti perumpamaan itu? Perumpamaan itu artinya hal yang tidak terjadi untuk diambil kepentingannya gitu. Nah, itu udah titik hal yang tidak terjadi. Ini kan hanya seumpamanya gitu kan, perumpamaan. Seumpamanya. Iya. Berarti Lord keluar kalau berdoa nggak mukul-mukul diri kayak Udah, yang Bang. diumpamain Yesus. Ini kan bicarakan orang berdosa. Dia kan abang baca lah dari atas. Iya, gua udah baca ini. Oh, gua udah baca ini. Artinya ini perkataan Yesus nggak dijalanin sama orang-orang Kristen ya? Kasih. Iya, beda konsep bang di situ bang. Abang sesuai data lah bang di situ bang. Ya kan? Perumpamaan tentang orang datanya mukul-mukul diri datanya. Iya, perumpamaan masa abang mau samain perumpamaan Iya, sama memukul diri itu perumpamaan dari apa kalau boleh tahu? itu ekspresi bang menurut gua, karena di situ kan tidak menjelaskan gitu. Memukul diri itu seperti apa sih gitu. Nah, Memukul diri itu coba- dia bikin mie goreng biasanya, bikin mie goreng. Kok pakai nanya mukul diri ya mukul diri lah, pakai tangan lu pukul pipi, pukul leher, Ya, pukul punggung, makanya begini kan. apalah dipukul. Nah, makanya gua bilang gitu kan. Apa? Itu ekspresi masing-masing, entah kayak dia itu apa memukul kayak gimana kayak itu kita nggak bisa, karena kita nggak ada di situ, kita nggak tahu. Nah kalau sekarang Lord Kual kalau nggak memukul diri, memukul apa ketika berdoa? Hah? Ngapain kita berdoa harus mau memukul? Ini ajarannya. Astaga bang, itu perumpamaan bang. Abang udah bilang tadi perumpamaan. Apa arti perumpamaan bang? Perumpamaan itu yang nggak penting tapi dibahas. Nah sama kayak gitu, kayak Oh gitu, nggak penting. Ya, ini sia-sia ini Yesus ngomong panjang-panjang. Ya udahlah. bukan Kalau nggak sia-sia, penting nggak apa. perumpamaan. Makanya abang harus mengerti. Perumpamaan tentang apa? Tentang apa perumpamaannya? Dia ini kan, abang kan udah baca dari itu orang berdosa yang udah banyak dosa. Iya. Koruptor, abang gitu. Koruptor. Gitu. Gimana sih biar dosa kita diampuni gitu? Kalau abang Pukul diri. kan, kalau abang kan berdoa gimana? Kalau dalam agama kan bersujud gitu kan? Kan? Iya, bersujud. Nyium apa coba? Nyium sajadah. Nah, sama itu ekspresi masing-masing orang, mau bersyukur, mau berterima kasih, mau minta ampun, terserah dia lah. Nah, ekspresinya Lord Kual kalau berdoa gimana? Kalau dalam konsep saya di rumah, Ya. pribadi saya ya berarti tutup mata, kunci tangan gitu kan, ya mohon ampun gitu. Kalau kita punya dosa, tapi ini kan konsep di sini kan apa? Menceritakan apa ini temanya? Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Iya. Konsepnya di situ. Kita nggak bisa lari dari konsep itu, bang. Iya, makanya gitu kan, kalau yang mukul diri dia ditinggikan, kalau yang nggak mukul diri dia direndahkan. Itu yang gua tangkep sih, atau gua salah ya? Enggak, abang nggak ada yang salah, bang. Cuman abang yang pemahamannya. Bener ya? Bener, abang. Bener, karena ini kan perumpamaan gitu. Jadi Ya udah kalau gua benar mulai per besok Lord Kual bawa cambuk yang kecil. Jadi pas berdoa, Tuhan, saya berdosa, Iya. pak, Abang gitu. kan baca di sini nggak ada yang salah. Nggak mau ya? Di sini. Nggak ada yang salah. Abang kan baca isi kitabnya kan bener. Tapi kalau abang Bener ya? mensamakan realitanya dengan perumpamaan ini nggak bisa. Perumpamaan itu kan hal yang apa? Hal yang nggak penting kan? Itu nggak bisa lah. Kenyataan kan realita. Kenapa Yesus? Iya, kenapa Yesus ngomongin nggak penting ya? Makanya bang itu di perumpamaan. Ini kan kalau ada orang seperti mereka ini kan, nih orang Farisi, abang tahu nggak orang Farisi itu orang-orang seperti apa? Tegar tengkuk. Nah itu bang, makanya dikasih perumpamaan gitu. Karena Iya, makanya ini kalau bea cukai tahu nggak dia orang seperti apa? ini kan pemungut cukai bang gitu. Ya, Iya. abang tahu lah kan pemungut cukai itu seperti apa kan? Itu bang. Orang pajak. Ya itulah itu. Itu Nah. kan ibarat 10%
wah gini lah, gua kasih diskon lu bayar aja 8% gitu kan, gitu. Nah, iya dia ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia memukul dirinya. Kan gitu Ya, itu ekspresi, perumpamaannya. Bang. Kalau menurut gua ya. Ekspresi. Ya, ekspresi. Nah, karena dia ekspresinya merendahkan diri, maka ditinggikan oleh Allah gitu. Tapi kalau Lord Kual tidak merendahkan diri ketika berdoa, nggak ditinggikan. Jadi saran gua, Lord Kual ketika berdoa telanjang, bugil. Ya itu kan nggak ada yang tertulis Bang situ. Kalau ada tertulis Merendahkan diri lo merendahkan diri ini lo disuruh lo. ya Barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan gitu. Bang, kalau merendahkan diri itu kayak apa ya? Kita harus merendah. Iya kata desanya itu apa kayak iya kalau Ayo, kayak apa, ayo. gitu kita gitu. Nah, jadi kalau bisa berdoa pakai cemong-cemong areng gitu di muka, Ya pakai kan, baju ada tertulis. robek-robek. Kalau ada Merendahkan diri loh, merendahkan diri. ya coba buka di KBBI apa sih arti kata merendahkan diri gitu. Nah, coba apa? Coba Abang buka. Coba kita Gitu. merendahkan diri. Ya coba. BBI Apa coba? merendahkan diri bea cukai. Merendahkan Nggak ada dua, ini nih, merendahkan diri, menjadikan dirinya merasa kurang. Ah, kayak gitu, amputasi. ya Tangannya nggak ada satu. itu abang mendeskripsikan yang abang nggak ada pada saat itu. Beda lagi Bang konsepnya. Menjadikan diri merasa kurang loh. Kurang itu apa sih Bang? Gitu. Kurang itu nggak lengkap. Kayak begini loh, gua mau belanja nih kan, gitu. Ya, Harga barangnya itu 100.000, tapi uang gua cuma 80.000. Itu berarti apa? pukul diri. Nah itu kan sama Bang, seperti itulah Bang. Gitu. Ini Kenapa jadi dagang, kan mau berdoa kok. Jadi Iya kan, beli buah. kan tadi abang bilang kan ini kan orang yang apa? Merendahkan diri abang udah apa? Kurang inilah, kurang itulah. Ya merendahkan itu Iya. merendahkan diri. Kita itu nggak bisa lebih tinggi dari Allah gitu aja. Titik. Iya, jadinya gimana merendahkan diri itu, masa pakai ucapan doang? Ini aja bea cukai dia pukul-pukul badan, Ya ada nggak situ mukul-mukul? Ada nggak situ mukul? memukul diri. Ya mukulnya, abang tahu nggak memukulnya itu caranya yang gimana? Lihat nggak? Ya pokoknya sampai bunyi aja. Kalau nggak bunyi bukan mukul namanya itu. Ya kan nggak tertulis. Ini nih bunyinya res nih mukul gini sampai nih. bunyi gitu. Makanya gue bilang Bang, kita kalau membahas itu harus sesuai yang tertulis. Oh, itu masih pelan, Kang. Masih pelan itu. Harus Memukul, keras. gitu kan? Oh ya udah. Gini. Kayak gini. Tuh harus gitu. Bang, abang Apa? lihat apa? Ini gue kasih contoh lah. Abang pernah lihat nggak kayak ada anak-anak yang habis masuk angkatan ini kan? Mereka lagi jalan nyanyi kan, ha gitu kan? Ya. Itu mereka mukul ini. Enggak. Hah? Enggak. Korsa gitu kan? Tuk. Indonesia gitu kan? Oh, bangga mereka itu kan? Karena apa? Itu merendahkan diri. Menurut lu itu merendahkan diri ya? Karena mereka itu, ya sama lah Bang kayak gitu Bang. Mereka, Wajir parah lu. Astaga. Itu mereka sedang yel-yel. NKRI kok merendahkan Iya karena diri? apa? Mereka tahu itu yang tertinggi itu apa? NKRI yang tertinggi gitu. Yel-yel itu bukan merendahkan diri itu. Itu merayakan. Bersuka cita itu. Merendahkan Ya, diri sama. itu yang tadi yang benar memukul Ekspresi Bang, diri. ini ekspresi. Abang ngerti nggak ekspresi gitu? Ya ekspresinya beda dong. Mana ekspresi sukacita, mana ekspresi merendahkan diri gitu loh. Ya merendahkan diri, just merendahkan diri Bang gitu. Merendahkan diri itu lu jalan nggak pakai celana gitu kan. Nah itu Merendahkan diri itu lu. bukan menurut gua. Abang yang menyalahkan gitu. Enggak, kalau apa namanya? Ada Kalau jalan data. nggak pakai celana merendahkan diri nggak itu? Ada nih data merendahkan diri itu. Lu cari coba. Iya, kita kalau yang tertulis memukul diri itu merendahkan diri namanya. Kalau merendahkan diri itu memukul diri gitu loh. Ini kan jelas di sini Bang, kan perumpamaan, hal yang nggak seharusnya itu dibahas gitu. Makanya Seenggaknya lu ambil yang setara sama yang memukul diri, apa kek gitu kan, jedotin pala apa kek. kan nggak ada yang tertulis, kita kan bicara yang Iya, ada yang siapa? tertulis gitu. Harus sesuai ada yang Iya. tertulis lah Bang. Nah, kalau misalnya harus sesuai yang ada yang tertulis, lu berdoanya harus sesuai yang ada tertulis. Jadi Allah Bapa yang di surga, bak. Mana? Ini kan perumpamaan. Astaga Bang, gimana kita Nggak mau mereka memang, mereka nggak mau memang. Mereka maunya yang gampang-gampang ya. bukan gampang-gampang ini lu
nyari pembahasan itu perumpamaan yang apa kata Yesus berkata contoh gitu. Coba lu carilah ayat Alkitab Yesus berkata. Oh, ada Yesus berkata ya. Ada. Oke. Coba, Siap. Yesus berkata ya. Oke. Masa perumpamaan? Udah tahu perumpamaan gue capek-capek mau itulah tuh Bang. Oke. Kita yang berkata. Ini Yesus berkata nih. Ya, Matius 7 nomor 7. Matius 7 Nomor 7. Matius 7 Nomor 7. Iya. ayat berapa? Coba. Ya Matius 7 nomor 7, nomornya nomor 7, pasalnya pasal 7, nomornya nomor 7. Coba Abang baca. Mintalah maka akan diberikan temanya kepadamu. Temanya hal pengabulan doa. Nah, Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. nah. Oke. Sudah. Udah. Pertanyaannya, rumah Kristen yang mana yang bisa kita minta-minta? Ini parah nih. Ini kita mau bicara sesuai dengan konsep ayatnya atau dengan konsep? Itu suara-suara. Kenapa? Coba. Ini kita mau bicara sesuai konsep ayat ini atau di luar konsep ayat ini? Sesuai konsep ayat itu. Oke. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Iya. Inilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ini doa Bang. Lagi berdoa dia konsepnya. Coba lu berdoa kayak gini kata-katanya coba. Astaga. Ini pemahamannya Bang. Gua ngakak dari tadi sumpah gua Pemahamannya ngakak. hal pengambilan doa. Ngakak dari tadi gua. Nah, mintalah Tuhan Yesus, tolong panjangkanlah umurku, maka diberikanlah kepadamu. Carilah, gitu. Cara mencarinya gimana? Kita mengikuti. Dari rumah kan? Gitu. Oke, nyari pengajarannya. Maka kamu, pengajarannya. ketika kamu mencari pengajaran, kamu mendapatkannya apa? Kamu mendapatkan ketoklah gitu. Maka Ketok. pintu akan dibukakan bagimu. Udah Nah, rumah selesai, Kristen, Bang. rumah yang mana yang kita ketok? Apa? Disuruh ngetok ini. Sherlock? Ini bukan bicara rumah Bang, itu hal pengabulan doa loh. Nggak ada rumah. Ini yang diketok apa sih ini? Ini palah atau pintu rumah ini? Bingung gua. Itu Abang nggak bisa. Itu pemahaman Bang. Hah? Kalau kayak gini loh, Yesus suruh kamu Tadi katanya yang perkataan Yesus, ini gua kasih perkataan Yesus masih dibilang perumpamaan. Gimana ini kan sih? ini masuk begini Bang, Yesus berkata gitu. Lah ini di atas. Jadi Yesus berkata ini di Matius 6-nya ini panjang ini. Mintalah Bang. Masa? Berdoa. Astaga. Apa? Mintalah. Kalau berdoa kan berdoalah harusnya. Ini kan disuruh minta. Disuruh minta ini. Bikin jaring. Baca lah Bang itu Bang, temanya apa coba Bang itu Bang? Hal pengabulan doa. Iya abang ngerti nggak hal itu? Hal. Iya ngerti. Jadi setelah kita berdoa kita minta kan gitu. Ini ya simpel aja Bang, itu kan hal kayak apa ya? Cara-cara lah itu Bang, gitu. Iya. Nggak ada yang salah di situ. Iya. Ini kan soalnya gini caranya. Misalnya Lord Kual berdoa, Yesus saya ingin rumah, saya ingin mobil 3 gitu. Udah beres berdoa, terus kan disuruh kita minta, maka akan diberikan kepadamu. Jadi kita minta-minta sampai ada yang memberikan. Gitu bukan sih? Itu pemahaman Abang. Jadi yang salah di mana? Gak ada yang salah. Ya kalau gitu benar kita minta-minta kan? Maksudnya minta-minta gimana ini? Ya itu minta-minta maka akan diberikan kepadamu. Di situ kan mintalah Bang, bukan minta-minta gitu. Berarti setiap orang sekali kita mintanya. Kembali lagi Bang, ini konsep pengabulan doa. Mintalah. Setelah kita berdoa, kita mintanya ke siapa ini? Ini nggak jelas ini instruksinya. Abang, kepada sang pemberi lah, pemberi berkat gitu. Sekarang Abang berdoa kepada siapa coba? Kalau mintanya ke Yesus, doanya ke siapa kalau gitu? Gitu. Kepada Tuhan yang itu kan Trinitas Bang. Gitu. Oke, jadi berdoanya kepada Bapa, mintanya ke Yesus. Ngetok pintunya, pintu siapa? Pintu Roh Kudus. Sama Apa aja, ini? Trinitas itu. Gitu. Iya, Trinitas.
Jadi kita berdoa ke Trinitas, terus mintanya ke siapa? Ke Trinitas juga. Sekarang gini saya tanya ke abang ya. Abang berdoa kepada siapa coba? Kepada Tuhan, Allah. Mintanya kepada siapa? Kepada Tuhan, Allah. Ya kan sama gitu. Apa? Tapi di sini ada pintu. Itu bang perumpamaan. Apa ya bang? Oh, perumpamaan lagi-lagi. Aduh, salah dong saya ini. Lagi-lagi perumpamaan semua ini. Hal pengabulan ini kan bang. Hal pengabulan doa beda bang. Kayak Yesus berkata. Ada nggak situ Yesus berkata? Ada nggak? Ada Matius 6. Ini kan merah semua ini. Panjang dia. Di 5 kalau nggak salah. Makanya Di sini bang. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Ini dari Matius 5, Matius 6, Matius 7. Mana coba? Mana? Di Matius 5 nomor 1. Kalau itu kan enak kita bahas Yesus berkata gitu. Mana coba? Ini panjang ini. Matius 5 nomor 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Nah itu. Itu temanya apa itu bang? Temanya ucapan bahagia. Nah, ucapan bahagia kan? Terus Terus yang mana bang yang jadi masalah? yang tadi yang minta itu, yang mintalah maka kau akan diberi. Rumah siapa yang kita ketok ini? Lah itu kan udah ayat lain bang, lompat lagi dong. mau pindah aja? Ini Mau pindah aja? Matius 5 kan ucapan bahagia. Tadi apa bang? Yang tadi hal pengabulan doa. Nah kan beda bang konsepnya gitu. Tapi masih dalam satu pengajaran ini, kalau dibaca ini nyambung semua. Iya. Jadi Yesus setelah bahas ini, dia bahas yang lain, bahas yang lain. Lompat atau mau fokus nih bang? Ya terserah maunya yang mana. Tadi yang itu udah dijawab kan, katanya apa namanya, itu mintanya ke Yesus. Ya. Tapi rumahnya kita nggak tahu rumah siapa. Itu kan hal untuk pengabulan doa bang. Itu Ya. terserah abang lah mau artikan itu apa. Intinya yang tertulis itu sudah begitu, nggak bisa diganti gitu. Itu dia makanya kan kita harus cari pintu siapa ini yang kita ketok Ya supaya terserah abang lah, mau dikasih pintu uang. tetangga kayak pintu siapa kayak itu terserah abang gitu. Enggak, gue takutnya ditampar kalau kita ngetok rumah. Nggak ada yang salah Ah. gitu bang. Misalnya kita ngetok rumah nih, Pak. Iya. Ini sesuai Itu ajaran. terserah abang. Gimana? Itu apa definisinya itu mengetuknya itu seperti apa itu terserah abang. Intinya itu hal untuk pengabulan doa. Nggak ada yang salah. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Kan itu lanjutannya. Udah nggak ada yang salah itu bang, gitu. Terserah abang mau mengartikan itu seperti apa, itu. Ini bahaya ini bre, kalau misalnya gue praktekin takutnya gue digampar sama yang punya rumah. Iya, kan abang tahu nggak kelebihan manusia itu apa dari semua ciptaan Tuhan? Ciptaan Allah lah, coba. Kelebihannya? Iya, apa kak? Kelebihannya manusia. Ya, apa? Kehendak bebas. Abang tahu kan? Tapi semua berdasarkan apa tidak? Berdasarkan logika atau enggak? Berdasarkan logika. Nggak jelas, sudah jelas kan nggak mungkin. Apa yang nggak mungkin? Masa abang, astaga bang, kehendak bebas berdasarkan logika. Abang udah tahu rumah orang, abang mau Ya. ketok gitu kan? Nggak ada angin, nggak ada hujan gitu kan? Tuhan yang ngajarinya gitu. Lah, ini kan ungkapan bang, ungkapan astaga. Makanya gue bilang bang, logika dipakai bang gitu. Astaga bang. Jadi gue salah lagi di sini. Salah mulu gue. Abang nggak ada yang salah. Gue nggak salah. Nggak ada yang salah gitu. Berarti ini pengajarannya yang salah. Nggak ada yang salah, tergantung abang mau pemahamannya seperti apa untuk ungkapan doa abang gitu. Untuk meminta itu caranya seperti apa terserah abang lah gitu. Oh gitu. Ya gitu. Ya udahlah, kalau itu ini perumpamaan ya, gak penting juga ya. Ini kan ungkapan bang, ucapan bang. Ini ungkapan. Ya, Bukan, bahagia. yang tadi perumpamaan, sekarang ungkapan. Oh alah. Tentang bahagia lah bang, bahagia lah. Oh, bahagia, gitu, bahagia gitu. Oh iya. Maksud gua gini bang, Yesus berkata Apa? gitu kan, kayak Yesus berkata gitu, pukullah dirimu agar kamu masuk surga. Kayak gitu, ada nggak gitu? Oh gitu, ada. Tunggu. Coba cari lagi tuh. Yohanes 1:5, Yohanes 1, 49 sampai 51. Berapa?
Yohanes 1 Yohanes 1 ayat berapa? 49 sampai 51. 49 Yohanes apa? Yohanes 1 49 sampai 51. 1 Yohanes atau Yohanes 1. oh sorry. Yohanes 1. Jadi gitu ya Iwan ya, poinnya yang sebelumnya perumpamaan, yang berikutnya ungkapan. Jadi nggak ada yang bisa kita petik. Sekarang coba kita yang ini ya. Assalamualaikum Lagi Kores. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya Allah, selamat ulang tahun Bang Datu. Masya Ya, Allah. selamat ulang tahun juga, Semoga Bang. Panjang Bang semuanya, Datu Bang. sehat selalu. Lanjut. Siap. Udah ketemu? Ayat berapa? Maksudnya gini, ini kan udah mau ini juga. Maksudnya gini, Kores ultah tuh Bang Ardi. Kores sekarang dapat mangsa yang enak dipakai aja. Jadi ulang tahun Kores gitu kan. Oh gitu. Selamat ulang tahun Lagi Kores. Lanjut. Kena mata. Yuk 49. Ya. Baca Bang. Itu perikopnya Yesus. mana? Murid-murid Yesus yang pertama ya, oke. Ya. Ayat 40. Jadi di sini berkata nih Yesus sama Natanael, Rabi, engkau anak Allah. Ini Natanael ya Bang yang berkata, Iya, betul. Natanael kepadanya, bukan Yesus yang Iya. berkata Bang. Itu yang gue bilang. Ayat Aku 50 telah- baru Yesus menjawab gitu. Iya makanya gue bilang dari 49. Ya. Engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ini perumpamaan bukan? Hah? Ini perumpamaan atau asli? Asli itu kan Yesus berkata Bang. Itu kan Yesus menjawab gitu. Asli jadi ya? Asli. Oke. Apa masalahnya di situ? masalahnya ini Yesus ini Apa? omdo atau lupa ini. Kejadiannya di mana Natanael melihat malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia? Kejadiannya di mana itu? Silakan. Mari kita baca Bang ya. Dari ayat kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, akulah, sorry. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Ada tanda tanya Bang? Gitu. Ya. Gitu. Maka engkau percaya? Gitu. Engkau akan melihat hal yang lebih besar dari itu. Jadi, Apa? abang tahu nggak itu? Kenapa ada tanda tanya di situ? Yesus memberikan janji-janji surga. Gitu. Bang, gitu. Abang tahu nggak kenapa dikasih tanda tanya di situ? Iya, itu Yesus memberikan janji-janji surga. Karena yang dia lihat itu baru hal-hal yang kecil. Masih ada hal yang lebih besar lagi yang akan dia lihat nanti. Gitu Bang maksudnya. Begitu. Terus apa masalahnya Bang? Natanael sekarang masih hidup nggak? Hah? Masih hidup nggak Natanael sekarang? Nggak tahu gue Bang. Nggak tahu ya. Ya kalau gitu, ini kapan Natanael melihat malaikat-malaikat Allah turun naik? Menyaksikan kematiannya gitu. Oke. Nah sebelum Natanael mati, ini sempat kejadian nggak ini? Apa? Natanael melihat langit terbuka dan segala-segala. Ya jelas-jelas itu kejadian lah. Itu kan udah tertulis. Berarti Ya. apa yang tertulis sudah terjadi Bang. Itu Bang intinya Bang. Nah oke, ini kan udah janji nih. Nah buktinya di mana? Silakan. Ini kan Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi Yesus melihat Natanael di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Ya. Engkau akan melihat hal yang lebih besar daripada itu. Udah. Ya akan kan baru akan. Makanya aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat. Akan lagi, akan aja terus. Akan turun naik kepada Allah. Hah? Akan aja terus. Kapan telahnya? Astaga. Oh, Abang baca ya di ayat 49. boleh. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah. Udah titik itu. Dia udah mengakui gitu. Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel gitu. Abang tahu ya?
dalam ajaran abang Allah itu apa gitu? Seperti Nggak apa tahu gua Allah. kekuasaan Allah gitu? Coba. Nggak tahu gua Allah di Kristen, kalau di Islamnya Tuhan. Ya, ya udah terserah, sama bang, kita juga sama gitu. Jadi dia sudah mengakui dengan sendirinya gitu. Iya, dia ngaku gitu. Yesus kan seneng nih, sudah diakui, seneng dia janjiin sesuatu ke Nathanael. Nah, kapan kejadiannya itu? Kan baru akan. Oh. Bukan bang, Oh, apa dong? abang bertanya hal yang tidak dituliskan di ayat sini. Aduh. Jadi setelah ini kitabnya udah rampung, janjinya belum dipenuhi. Bukan belum dibunuh bang. Ya kalau itu mana? Matinya aja. Harusnya kitabnya jangan dulu rampung sebelum dipenuhi gitu loh. Ini malah dirampungin duluan. Abang lihat nggak bang? Allah menciptakan langit dan bumi. Abang lihat nggak? Itu kan udah terjadi, nggak lihat lah, udah terjadi. Iya makanya bang gitu. Tapi kan kita lihat sekarang langit dan bumi sudah ada gitu kan. Secara eksplisit di zaman itu abang di waktu itu abang nggak lihat gitu. Ya itu penciptaan itu bukan janji, tapi itu informasi, pemberitahuan telah terjadi gitu loh. Nah kalau ini kan janji akan terjadi. Gue bilang bang, Masa 2000 tahun masih akan? ya udah abang baca dari Yohanes sampai Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu udah jelas bang, udah digenapi itu semua. Gua udah baca dari Yohanes sampai Wahyu nggak ada. Kan abang kan pasti udah tahu dong gitu. Iya gitu loh, siapa tahu waktu ngobrol sama Rosqual ada sesuatu yang gua kelewat gitu loh. Kok bisa janji tapi naik ke surga nggak ditepatin duluan ya? Karena Apa ya? gini bang, kalau kita mau mempertanyakan sesuatu hal yang sudah terjadi, tapi kita akan membelokkan dengan sekeinginan kita gitu kayak gitu. Enggak, kalau misalnya tertulis misalnya di KPR gitu, di kisah para apostolos terbukti, udah kalah gua. Kayak gini loh bang. Kan banyak kan, wah kan Yesus itu Tuhan kan, kenapa dia ketika disalib dia nggak mau turun sendiri gitu? Kan banyak yang kata gitu. Kan itu kan agar bisa digenapi gitu. Ini mau digenapi kapan ini janji ke Nathanael? Nathanael udah jadi pertalit ya? Kan abang kan udah baca bang. Gitu. Kita itu nggak bisa memaksakan sesuatu hal itu, kita ingin membelokkan gitu. Jadi pertalit. Nggak bisa. Iya kan, udah fosil ya. Meninggal 2000 tahun lalu, sekarang udah pertalit lah. 9.000 seliter. Ya kan gue bilang kan baca apa yang tertulis saja bang. Kalau nggak tertulis ya kita. Maksud gua gini loh, Lord Squall. Kalau misalnya berat, ya nggak usah janji. PHP orang aja. Ini Nathanael mati nunggu dia. Aduh, kapan ya kejadian ya? Lihat. Abang nggak tahu gitu. Lihat ini langit terbuka gitu. Bang. Kapan ya kejadian ya? Kan gitu. Bang, ini Apa tuh? biar abang ngerti nih. Ya. Dari awal profil ini ada ya. Alkitab Ya. Alkitab itu tidak akan cukup untuk menceritakan kemahakuasaan Tuhan Yesus Kristus. Nggak bisa bang. Kalau mau ditulis. Ya, seenggaknya jangan yang maha kuasanya lah, yang janji-janjinya lah gitu loh. Yang janji-janjinya dipenuhi, ditulis kalau gitu mau loh. secara lengkap itu nggak akan habis bang gitu. Nggak usah lengkap-lengkap amat, tertulis aja. Lalu kemudian Nathanael melihat langit terbuka. Kan gitu bisa. Gini aja bang, abang Apa? Doraemon, abang balik tanya ke yang nulis, kenapa lu tulis sepenggal-sepenggal gitu? Nanti kalau dijawab sama penulisnya, emang belum kejadian bang, gimana? Ya itu kan udah makanya gue bilang kalau mau menceritakan Kalau misalnya nggak bakal penulisnya kalau jawabnya gitu gimana? Emang belum kejadian bang? ya abang aja Gimana gua mau nulis belum kejadian? Bohong dong gua. Ini aja udah bohong banyak gua. menjelaskan sendiri gitu. Abang mau membenarkan sendiri apa yang Ya habis lu nyuruh gua naik Doraemon. Gimana sih? ya kan abang mau nanya ke saya gitu. Kenapa gitu? Orang saya nggak ada di situ. Ya kenapa gitu? Ngapain dia janji kalau misalnya nggak bisa nepatin gitu loh? Jangan janji kalau nggak bisa nepatin. Pertanyaannya itu bang, ya minimal harus sesuai logika lah bang gitu. Ya makanya kalau kita sesuai logika. Ini satu ya. Perhatikan. Berikutnya bre. Lihat ya. Berikutnya ini sama nih kejadian nih. Janji-janji juga nih. Matius Berapa coba? 21. Matius 21 coba. Ya.
Ayat berapa? Dari 1 sampai 3. Matius 21 ayat 1 gitu. Sampai 3. Yesus diuluk. Coba abang baca bang. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, titik. Ia akan segera mengembalikannya, titik. Udah? Apa masalahnya? Masalahnya udah dikembaliin belum? Cediar. Ini abang bermain. Nggak bisa jawab. Kan nggak bisa jawab bro. Gua aja tadi kabur tadi lu kabur. Nggak bisa Apa kan live jawab. tadi? Kapan saya kabur kucluk? Enggak, yang di bawah kanan ini, yang 36 nih. Dasar kucluk. Lanjut, Aki Kores. Ya. Ayo, sama ini kayak Nathanael. Nathanael dijanjiin. Ini orang yang punya keledai juga dijanjiin. Janji-janji mulu kerjanya. Ketawa dia. Bukan nggak tahu bang, abang harus bedakan bang konsepnya gitu. Harus tahu konsep gitu. Iya, konsepnya apa? Baca lagi di bawahnya itu. Minjem sekarang, balikin kapan-kapan gitu. Itu ayat 4-nya coba baca. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, rajamu datang kembali, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda, titik. Maka apa itu? Maka pergilah murid-murid itu berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang yang banyak sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan, dan orang-orang banyak yang berjalan depan Yesus yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, keselamatan bagi anak Daud, dan berkatalah dia yang dalam nama Tuhan. Nama Tuhan Hosana di tempat yang maha tinggi, keselamatan di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gempar seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Waduh, ini udah beda lagi perikopnya, ngamuk-ngamuk dia. Nah, kan? Bolak-balikin meja orang. Jadi bingung kan? Nggak bingung gua, kan kita nyari kapan dikembalinya ini keledai. Nah kalau kayak gitu bang, nggak bakal selesai bang. Akan ada pertanyaan terus bang. Kayak gini loh. Enggak, cuma ini doang. Gue cuma pengen keledainya kapan dibalikin. Tadi janji Nathanael ngambang, Kalau ngegantung. kayak gini nih, Apa? sudah dikembalikan. Pasti abang tanya. Sudah dikembalikan? Iya. Iya dong, pastilah. Masa nggak ditanya ayatnya? Kayak mana? Kan gua udah bilang gini bang. Kalau mau diceritakan dengan jelas dan dengan seutuhnya hal yang terjadi itu nggak bakal selesai bang. Enggak, memang kalau nulis keledai sudah dikembalikan, memang habis berapa kitab buat nulis keledai sudah dikembalikan? Abang baca. Habis berapa banyak? Temanya bang, Yesus dilulukan Yerusalem gitu. Lu tahu nggak kenapa dilulukan? Tahu nggak lu kenapa? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Kata gaulnya sekarang ya, terlalu kontroversi gitu. Bukan bre, dia dilulukan karena orang-orang nggak tahu keledainya minjem. Astaga, ini kan Kalau tahu keledainya minjem dibiarin itu orang. Itu kan definisi abang. Ibarat gini loh bang. Sekarang gue tanya ke abang ini saya bertanya dengan nada lembut nih. Ya. Apa? Yang ditanya tadi udah dikembalikan belum? Itu pertanyaannya. Udah dikembalikan gitu. Mana ayatnya? Nah, kan gitu. Bicara ayat lagi gitu. Loh, kalau nggak ada ayatnya kau tahu. Oke, sekarang gua tanya di situ, ada nggak ayat pinjam harus dikembalikan? Ada nggak? Oh, berarti pinjam itu apa? Nggak harus dikembalikan. Itu kan definisi lu gitu kan. Jangan mentang-mentang Tuhan lu. Gitu. Sekarang ini kalau bicara logika, kita putar logika kita. Gimana kalau sananya keledai itu dia yang hadirkan gitu? Harus minta lagi ayatnya gitu. Apa sih ini orang? Ya kalau misalnya dia yang ngadirkan keledai, nggak usah lah ngomong pinjam-pinjam terus kasih excuse. Kalau ada yang nanya, katakan Tuhan akan mengembalikannya.
waktu apa itu? Malah lebih simpel kayak begitu loh. Dia nyiptain sendiri, naik sendiri, itu lebih keren, lebih jumawa gitu daripada minjem punya orang. Ya itu kan bisa saja bang. Itu dia yang hadirkan, terus dia nyuruh orang gitu. Ya dia nyuruh orang ngambil kan, nggak perlu ada tambahan kata-kata kalau ada yang menanya Tuhan akan mengembalikannya. Kalau dia bilang mengembalikan, artinya bukan punya dia itu bre, bukan punya dia, paham lu? Sesuai yang menulis gitu, sesuai yang menulis yang menafsirkannya gitu. Kan abang nggak tahu apa nggak ada di saat itu gitu. Iya, tapi kan kita yang nggak tahu jadi tahu kalau misalnya ada tulisan statement keledainya sudah dikembalikan. Lalu ketika Yesus masuk Yerusalem, Yesus menyuruh murid-muridnya mengembalikan keledai. Wah, keren, happy ending gitu kan. Sama kayak Natanael. Lalu ketika Yesus terangkat ke langit, maka Natanael melihat ada malaikat turun naik melihat dia. Wah, itu keren itu. Sekarang begini bang. Tertunai janjinya, bukan janji caleg. Apa? Abang percaya nggak ada apa? Ishak dan Yakub. Waduh anjing jauh banget ini di umpan lambung bre. Ibarat ini udah mau ke gawang ya, udah gol gitu kan. Backnya emosi, dia tendang sampai ke penonton di belakang kiper lawan. Kalau kan ujung-ujungnya kan apa kan? Dia menyediakan persembahannya gitu. Tanpa perlu apa mengorbankan kan gitu. Sama bang gitu. Logikanya iya kalau itu kan tiba-tiba ada keledai apa namanya? Ini kan Ishaknya waktu mau disembelih ada ngomong nggak Abrahamnya? Nanti dombanya akan saya kembalikan. Ada kan nggak ada. Ini kan sama kan apa juga? Ya beda lah. Kalau itu dombanya dari sorga gitu kan. Tahu Abraham. Kalau ini keledainya ada di desa Betfage, punya orang itu deh. Punya orang itu keledainya. Orang siapa punyanya? Siapa yang punya itu? Hah? Siapa yang punya? Itu lihat kata Yesus. Kata Yesus ya, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Gitu dia bilang. Punya siapa coba? Punya siapa? Punya orang Betfage. Tahu dari mana? Iya dia kan ke kota Betfage, tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Siapa namanya? Itu namanya nggak tahu. Nah, sama bang, itulah bang, sama gitu. Kan bisa saja. Ya memang kalau misalnya orangnya kita nggak tahu namanya, artinya keledainya boleh nggak dikembaliin. Sekarang, masa gitu orang konsepnya? yang punya, sekarang orang yang punya itu nagih nggak ke Yesus? Bre, yang namanya minjem barang, tagih nggak tagih kembaliin, bukan hak lu, bukan hak lu gitu. Beda konsep ya. Parah aja. Sakit nih Nggak orang. bisa bre, Kan nggak sakit bisa. itu yang sakit gitu. Loh, Anda yang sakit, yang namanya minjem itu harus dikembalikan. Sekarang saya tanya apa definisi pinjam? Jawab. Sekarang nggak gini. Enggak, jawab Tadi aja dulu, lu kabur, end life tadi. Jawab dulu. Apa definisi pinjam? Apa? Meminjam gitu. Ya, apa definisi pinjam adalah? Meminjam adalah? Ya pinjam, ini pinjam gitu. Iya, meminjam adalah? Pinjam gitu. Meminjam adalah? Minjam barang. Apa artinya? Memakai barang orang lain untuk waktu tertentu, kalau sudah sampai waktunya harus dikembalikan. Itu definisinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ayo. Sekarang gue tanya ke lu. Di mana tertulis Alkitab? sabar, santai. Di mana tertulis Yesus sudah mengembalikan? Sekarang gue tanya ke lu gitu. Jangan kemana-mana. Lu yang kemana-mana. Jangan kemana-mana. Waduh, Udah jelas-jelas di zaman itu nggak ada kamus KBBI bang. Lama ya udah kalau gitu nggak usah pakai bahasa Indonesia. Ya udah, hapus aja Bibelmu, nggak usah pakai bahasa Indonesia. Kalau lu nggak terima, lu bikin gugatan bang. Lu aja bukan ahli bahasa, lu bahas perkataan aja lu kabur gitu. Kocak lu. Emosi dia. Bukan emosi, gitu. Sekarang Sekarang dulu kan. Kalau tanya kan apa? Dari siapa nama orang yang punya keledai itu? Lu tahu nggak siapa? Tuhanmu aja nggak tahu kok, apalagi saya gimana sih? Lu aja sendiri nggak bisa jawab Loh, gitu. Tuhanmu aja nggak tahu loh. Tuhanmu aja yang minjem itu nggak tahu namanya, apalagi saya yang manusia. Kan bukan Tuhan saya. Katanya Tuhan Maha kalau Tahu. bukan Tuhan, lu Katanya Tuhan. Sebentar. Sebentar. Katanya Tuhan santai dulu bang. Katanya Tuhan Maha Tahu, betul nggak? Ya iyalah. Tuhanmu tahu nggak siapa nama pemilik keledai? Bang, kita ini bahas yang isi kita nih. Yang tertulis. Kita bahas sesuai apa isi Ya Tuhan, gini. Botol. Sabar.